ini sebelum masuk ke masalah iddah, ini kemarin ada yang nggak selesai pembahasan tentang talak, kemudian zihar kemarin sudah kita bahas ya. Yang belum kemarin ilak dan li'an, itu masuk nanti kategori ujungnya ke perpisahan, bisa jadi begitu karena mungkin agak terlalu rinci kemarin jadi tidak selesai. Nanti kita bahas global-globalnya aja. Ila ini apa? Ya, secara bahasa maknanya adalah al-halif. Al-halif itu artinya sumpah. Sumpah secara mutlak ya, ila. Kemudian secara istilah, kalangan Hanafiyah mendefinisikannya sebagai ayyahlifaz zauju billahi ta'ala. Seorang suami bersumpah dengan menggunakan nama Allah Ta'ala, au bisifatin min sifatihil lati yuhlafu biha, atau dengan sifat di antara sifat-sifat Allah yang digunakan untuk bersumpah. Isi sumpahnya Allah yaqraba zaujatahu arba'ata ashhurin au aktsar. Sumpahnya itu tidak mau mendekati istrinya. Ini bahasa kiasan, maknanya tidak mau jima. Vulgarnya begitu. Selama berapa? 4 bulan atau lebih. Au ayyu alika ala kurbaniha amron fihi masyaqqatun ala nafsih, atau menggantungkan untuk mendekati wanita istrinya itu dengan suatu urusan atau perkara yang ada masyaqqah, kesulitan. Jadi kalau misalnya saya gauli engkau maka budak ini termerdekakan, atau maka saya harus puasa sekian hari dan seterusnya, itu masuk kategori ila. Jadi ada 2 di sini. Sementara jumhur ulama, kalau ini tadi Hanafiyah, jumhur ulama ini mengatakan bahwasanya ila ini tidak terjadi kecuali dengan meninggalkan istri lebih dari 4 bulan. Jadi batasannya 4 bulan. Kalau di bawah itu tidak terkategori ila. Misalnya 3 bulan aku tidak mau mendekati engkau, itu tidak masuk kategori ila. Dan ini merupakan tradisi orang-orang jahiliyah sebetulnya. Sebelum Islam, ketika mereka marah kepada istrinya, mereka bersumpah untuk tidak mendekati istrinya, tidak jima istrinya selama 1 tahun atau 2 tahun, atau bahkan selamanya. Jadi istri dibiarkan terkatung-katung, tidak diapa-apain, tidak diperlakukan seperti istri. Ini dulu, nah dalam Islam dikasih waktu 4 bulan. 4 bulan. Rukun dan syaratnya ada 5 rukunnya. Pertama halif, yakni orang yang bersumpah, suaminya. Syaratnya harus sah. Kalau bukan sah sebagai suami, tidak bisa dia melakukan ila. Yang kedua bisa wati, memang mampu untuk melakukan hubungan suami istri. Kalau enggak ya enggak ada maknanya di situ. Kemudian mahluf alaih, yakni istri. Istri ini juga yang mungkin dia melakukan wati. Ini saya sebut wati aja ya. Maknanya ya jima. Kemudian yang ketiga al-half, yakni sumpahnya. Sumpahnya berupa meninggalkan wati ya, minimal 4 bulan. Jadi kalau sekedar yang lain enggak masalah itu. Kemudian ada sighad. Sighad ini redaksi, bisa sorry ya, sudah 4 bulan aku tidak mau dekat-dekat engkau, misalnya begitu. Dekat maknanya tidak mau jima dengan istri 4 bulan, itu sorry. Atau kinayah, aku tidak mau mandi wajib, misalnya begitu. Kemudian yang kelima mahluf bih, yang digunakan bersumpah itu adalah nama Allah atau sifat-sifat Allah, atau tadi menggantungkan dengan nazar, dengan tolak dan sebagainya ketika wati dengan istrinya tadi. Nah ini 5 hal ini kalau terpenuhi maka baru sah ila itu. Kalau tidak terpenuhi, misalnya si suaminya aja tidak bisa apa-apa, misalnya ya tidak bisa ya. Inin, atau misalnya suaminya memang sudah tidak punya syahwat, tidak ada gunanya melakukan ila, tidak sah itu. Terus kalau itu dilakukan ada efek hukumnya. Pertama, dia ini mesti menunggu masa itu. Misalnya dia bersumpah 6 bulan, maka nunggu 6 bulan. Dia tidak bisa menunggu, bisa juga nanti dia membatalkan sumpah. Kalau menunggu jika habis 4 bulan ya, menurut Hanafiyah ini otomatis cerai. Jadi kalau sudah misalnya bersumpah 6 bulan, lewat dari 4 bulan sudah otomatis cerai. Kemudian kalau jumhur ulama selain Hanafiyah mengatakan tidak otomatis cerai, tapi istri bisa menuntut kepada
suami ya menyampaikan masalah ini ke hakim, dan hakim yang bisa menyuruh suami untuk menceraikan dengan talak raj'i, atau hakim yang memutuskan menceraikan. Jadi bisa seperti itu. Karena itu mudorot, hukumnya haram sebetulnya ilah itu, mudorotkan istri. Kemudian bisa juga yang kedua, caranya dilanggar. Tadi kan sudah bersumpah. Sumpah itu ketika itu tidak benar, dilanggar tidak apa-apa. Sumpah untuk sesuatu, dapat sesuatu yang lebih baik, dilanggar tidak apa-apa. Ya. Tapi ada kewajiban untuk membayar kafaroh sumpah tadi. Tapi kalau sumpahnya untuk melakukan sebuah kewajiban, tidak boleh dilanggar. Saya bersumpah mau sholat misalnya, saya bersumpah mau mempergauli istri dengan baik, nah itu tidak boleh dilanggar kalau itu. Jadi ilah itu ada dua kemungkinan, nanti dia bisa nunggu waktunya sampai selesai, istri kemudian mengadukan ke hakim cerai, atau si suami sebelum habis waktu sumpahnya dia langgar dengan kewajiban bayar kafaroh sumpah. Kafarohnya apa? Itu di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Ma'idah 89. Kafarohnya ngasih makan orang miskin 10 orang, atau memberi pakaian kepada mereka 10 orang, atau memerdekakan budak. Tidak sanggup ini, puasa selama 3 hari. Kafaroh sumpah. Bapak ibu sekalian rahimakumullah, ini terkait dengan ilah. Nah, berikutnya yang kemarin ketinggalan itu tentang li'an. Li'an ini adalah adanya sumpah, hampir sumpah juga. Ya, melaknat, saling melaknat antara suami maupun istri. Suaminya menuduh istrinya berzina, kemudian dia bersumpah supaya ya kalau tidak bisa menghadirkan saksi, supaya dia tidak terkena had qadzaf. Karena kalau orang menuduh wanita mukminah baik-baik berzina, dia tidak bisa menghadirkan 4 saksi, maka hendaknya dia terkena kewajiban dipukul 80 kali. Nah, suami itu bisa menghindar dari itu dengan li'an ini, yakni dia bersumpah betul-betul melihat istrinya berzina 4 kali begitu. Yang kelima, kalau tidak benar maka laknat Allah atas dirinya. Seperti itu. Sebabnya li'an itu adalah tuduhan suami kepada istrinya berzina. Dan ini hukumnya ada 3, bisa wajib jika istri itu melahirkan anak yang dia tahu itu bukan anaknya. Jadi tidak boleh dia nasabkan kepada dirinya, tahu ini anak orang lain. Kemudian yang kedua, tarkul aula, meninggalkannya lebih utama. Jadi jangan li'an. Misalnya jika istrinya berzina namun tak hamil, cerai-cerai aja kalau begitu. Kemudian yang ketiga haram. Ya, haram itu selain ini, tidak ada bukti, tidak ada apa, nuduh istri berzina. Ini hukumnya begitu. Efek li'an ini pertama, tidak jatuh had qadzaf terhadap suami. Jadi suami nuduh istri berzina tadi tidak jatuh qadzaf, tidak jatuh had qadzaf, tidak dipukul dia. Kemudian anak tidak dinasabkan ke suami. Kemudian yang ketiga, setelah terjadi li'an tadi difasakh, yakni sudah pisah itu suami istri dan haram selamanya, tidak bisa kembali. Kalau talak 3 masih ada jalan kembali. Kemudian jatuh had ke istrinya jika tidak bersumpah istrinya itu. Suaminya sudah bersumpah, istrinya kalau tidak bersumpah bahwasanya suaminya itu berdusta. 4 kali tambahi 5, yang kelima laknat Allah kalau memang suaminya itu, laknat Allah kepada dirinya kalau suaminya benar. Kalau tidak mau begitu, istrinya yang kena had. Ini efeknya begitu. Jadi ini Islam menjaga betul keutuhan rumah tangga itu supaya tidak ada perselingkuhan, perzinaan dan sebagainya. Hukumannya jelas ini, berat ini.